kita tidak boleh berniat mati di medan tempur, itu enggak boleh. Tetap niatnya itu tetap hidup. Nah, kalau memang benar dia mati di medan tempur, itu baru namanya mati syahid. Kalau sengaja mati di medan tempur itu yang enggak boleh. Kalau katanya Gus Bah kan seperti itu. Jadi kalau memang jihad ya jihad membela agama Allah dan memang berniat untuk hidup. Nah, itu tentang mati syahid. Kalau mati orang yang selain syahid itu nanti wajib dimandikan. Kalau orang yang mati syahid itu tidak perlu dimandikan. Yang selanjutnya yang mewajibkan mandi adalah bagi perempuan. Tiga hal yang lain itu nanti cuma bagi perempuan. Apa saja? Wasalah satun utawi kang telu iku tahtasu dadi tetemu biha kelawan salasa sapa anisau pira-pira wong wadon. Wahia utawi salasa iku al haidu haid aidamu tegese getih al khariju kang metu minim raatin saking wong wadon balagot kang tumeka apa imroah tisasinina kelawan ing 9 tahun. Yang pertama yang mewajibkan mandi yang bagi perempuan itu adalah keluar darah haid. Darah haid itu apa? Adamul kharij minam ra'atin balagot tis'asinin. Darah yang keluar dari perempuan yang sudah mencapai umur 9 tahun. Nah, dan itu sudah kebiasaan atau umum memang wanita itu memang mengeluarkan darah haid. Jadi ketika dia wanita mengeluarkan darah haid, darahnya sudah berhenti, maka setelah dia berhenti keluar darah, dia wajib mandi untuk melakukan sholat. Yang kelima atau yang kedua bagi wajib mandi bagi perempuan itu adalah wan nifasu. Wan nifasu lan nifas, wahya utawi nifas iku adamu getih al khariju kang metu apa dam akibal wiladati ing dalem tak lebare nglahirake. Fa innahu krana temen setuhune nifas iku mujibun kang majibake lil ghusli maring adus qot'an kelawan mesti. Nah, selanjutnya yang mewajibkan mandi yang kelima adalah keluar darah nifas bagi perempuan. Nifas itu apa? Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan dan itu sumbernya sama-sama dari rahim. Jadi yang mewajibkan mandi itu bukan darah karena sobekan kelamin perempuan setelah melahirkan, tapi itu darah yang keluar dari rahim, sama seperti halnya darah haid. Nah, dan itu nanti ketika darahnya sudah berhenti, maka wanita tersebut wajib wajib mandi. Nah, jadi setelah darah nifas itu selesai berhenti, maka seorang perempuan itu wajib mandi. Ini hampir sama-sama dengan haid, tapi kalau nifas itu adalah darahnya keluar setelah melahirkan, dan itu wajib mandi setelah keluar. Jadi kalau nifas itu darahnya itu keluarnya itu paling sedikit itu sak tetes. Kalau umumnya itu 40 hari, kalau paling lama itu adalah 60. Nah, ketika semisal perempuan itu keluarnya itu darah sampai 3 bulan 90 hari, berarti setelah 60 hari itu nanti wanita itu tetap wajib mandi meskipun keluar darah, karena itu hitungannya darah yang melebihi dari hitungan yang paling banyak nifas, itu nanti hukumnya darah istihadah. Istihadah itu darah penyakit, jadi bukan kebiasaan wanita. Jadi tetap mewajibkan mandi. Tapi kalau selama 40 atau 60 hari setelah melahirkan tetap keluar darah, itu tidak wajib sholat dan tidak perlu mandi. Jadi mandinya setelah darah nifas itu berhenti. Yang terakhir yang mewajibkan mandi adalah wal wiladatu, melahirkan. Wal wiladatu utawi nglairake al mahsubatu kang den barengi bil balali kelawan teles-teles iku mujibatun kang majibake lil husli maring adus qot'an kelawan mesti. Wal mujarradatu utawi wiladah kang sepi anil balali saking teles-teles iku mujibatun kang majibake lil husli maring adus fil asahi miturut ing dalem kaul sahih. Jadi yang terakhir yang mewajibkan mandi adalah melahirkan. Kalau di sini ada perincian
dan ada perkhilafan. Ketika melahirkannya itu disertai dengan basah-basah, maksudnya air ketuban, maka dia secara pasti wajib mandi setelah melahirkan selesai. Tapi ketika dia itu melahirkannya itu cuma bayinya saja tanpa ada cairan yang lain atau tidak ada basah-basah, nggak ada air ketubannya semisal, kalau melahirkannya suaranya klotak, nggak ada apa-apanya, lah itu nanti menurut qaul asoh tetap wajib. Tapi menurut qaul yang muqabil asoh, berarti yang nggak lebih sohah, yang sohah saja, itu nanti tidak perlu mandi, tidak apa-apa. Tapi kita pakainya yang paling asoh, yang paling sohah, tetap mandi, entah itu dia itu melahirkannya itu disertai dengan basah-basah atau air ketuban ataupun tidak. Nah, ini dari hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. Ada yang ditanyakan dari kewajiban mandi? Kalau enggak ada, saya teruskan. Betul nggih? Kalau enggak ada, saya lanjutkan. Nah. Yaudah, saya lanjutkan dulu, nanti disimpan dulu pertanyaannya, 1/4 jam lagi saya buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Wa faraidul ghusli utawi pira-pira fardune adus iku salah satu asya'a telu pira-pira suwiji-wiji. Nah, dari kalau tadi bab yang tadi itu adalah hal-hal yang mewajibkan mandi. Kalau sekarang adalah caranya mandi menurut syariat yang bisa dianggap sah itu yang bagaimana? Ahaduha utawi salah sijine salah sah iku an-niyatu niat. Payan wiya mongko niat sapa al junubu wong kang junub. Payan wiya mongko niat sapa al junubu wong kang junub raf'al jinabati ing niat ngilangi jinabat. Awil hadasi utawa niat ngilangi hadas al akbari kang gedhe. Wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono raf'al jinabah ila akhirih. Wa tanwi lan niat sapa al haidu wong kang haid wa nufasa ulan pira-pira wong kang nifas rafa hadasil haidi ing niat ngilangi hadas haid awi nifasi utawa nifas. Wa takunu lan ana apa aniyatu niat iku makrunatun kang den barengi bi awalil fardi kelawan kawitane fardu. Wa huwa utawi awali fardin iku awalu makawitane perkara yusalu kang den basuh apa ma min a'lal badani saking luweh dhuwur-dhuwure awak au asfalihi utawa luweh ngesor-ngesore badan. Falau nawa mongko lamun niat sapa man ba'da ghusli juz'in ing dalem sause mbasuh bagian wajib mongko wajib apa i'adatuhu baleni ghusla juz'in. Jadi kewajiban mandi itu ada 3. Yang pertama atau rukunnya mandi itu ada 3. Yang pertama adalah niat. Niat itu adalah pergerakan dalam hati atau kesengajaan dalam hati atau kata-kata yang kita siratkan di dalam hati ketika kita mau melakukan ibadah. Jadi harus niat, karena mandi ketika mandi wajib ya. Setelah kita terkena kewajiban-kewajiban mandi di atas seperti keluar mani ataupun bertemunya 2 kelamin dan yang lain sebagainya tadi. Nah, ketika kita mandi itu mandinya harus disertai dengan niat. Kalau tidak niat berarti mandi kita itu tidak sah. Kalau tidak sah berarti sholat kita juga tidak sah. Yang pertama itu adalah niat. Niatnya itu boleh nawaitul ghusla li raf'il hadas, nawaitul ghusla li raf'il jinabat. Saya niat mandi untuk menghilangkan jinabat. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar. Saya niat mandi menghilangkan hadasnya haid, boleh. Nah, jadi ketika air sudah sampai pada kulit, pada saat itulah kita niat. Jadi tidak dianggap ketika nanti kita masih memegang gayung kok kita niat, itu belum dianggap dan nanti konsekuensinya mandi kita belum sah. Jadi
niatnya itu ketika airnya itu sudah terkena pada kulit ataupun rambut. Kalau belum terkena berarti belum dianggap. Kalau belum dianggap berarti mandi kita itu belum dianggap sah. Jadi niat ketika air tersebut sudah mengenai pada kulit ataupun rambut. Niatnya gimana? Ya nawaitul, kalau standarnya ya nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Terserah, pokoknya pergerakan dalam hati itu harus ada kesengajaannya. Niat ingsun adus krana ngilangi hadas gede, boleh. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, boleh. Atau pakai bahasa Arab. Nah, jadi niat yang wajib itu tetap di dalam hati yo. Kalau diucapkan itu bukan niat, itu cuma apa yo bahasanya? Untuk membantu hati agar memang benar-benar hati kita itu melakukan kesengajaan niat. Di hatinya jangan sampai sepi dalam niat untuk melakukan ibadah tersebut. Jadi ketika kita air terkena pertama dari rambut ataupun kulit, itu pada saat itulah kita niat. Dan niat mandi menghilangkan hadas besar, itu sudah cukup. Ataupun di sini banyak yang paling simpel saja bahasanya apa itu? Saya niat mandi wajib, itu sudah cukup. Karena ini boleh banyak sekali. Saya niat mandi untuk diperbolehkan sholat, boleh. Saya niat wajib mandi, itu juga boleh. Itu paling minimal. Kalau paling apa itu namanya? Standarnya kayak kita biasanya, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Artinya itu harus ada pergerakan atau kesengajaan mengungkapkan hal tersebut. Jadi tidak boleh hati kita itu sepi dari niat atau pergerakan tersebut. Karena yang pertama di sini tetap aniat. Jadi niat. Niatnya menghilangkan hadas besar atau saya niat mandi wajib ataupun yang lainnya. Banyak. Jadi yang paling standar adalah saya niat mandi menghilangkan hadas besar fardhu lillahi ta'ala. Atau pakai bahasa Arab juga boleh. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Bahasa Jawa juga boleh. Niat ingsun adus krana ngilangkan hadas gede fardhu lillahi ta'ala. Pokoknya di dalam hati ya catatannya. Atau bagi orang haid dan nifas itu nanti bisa niat raf'a hadasil haidi. Dan niat mandi menghilangkan hadasnya haid ataupun nifas. Nah, itu boleh bagi orang yang haid. Wa takunu an niat, dan niat itu disertakan dibarengkan dengan awalnya kewajiban. Awalnya kewajiban itu apa? Awaluma yusalu min a'lal badan au asfalihi. Jadi awal anggota tubuh yang terkena air itu kita sudah bisa untuk melakukan niat. Terserah sampean basuhnya itu tangan dulu, kepala dulu, kaki dulu, boleh ketika dalam wudu ketika dalam mandi. Beda sama wudu. Kalau wudu niatnya itu kan pada waktu membasuh wajah. Tapi kalau mandi itu boleh. Apa niatnya pas membasuh kepala boleh, membasuh tangan ya boleh. Jadi sekali niat itu nanti bisa kita selesaikan dengan membasuh bagian yang lain. Misal kita membasuh tangan dulu. Basuh tangan dengan niat nawaitul ghusla. Saya niat saya niat mandi menghilangkan hadas besar. Ya sudah, tinggal meratakan sampai seluruh badan. Nah, jadi yang dihitung itu nanti adalah yang air yang terkena kulit bagian pertama. Nah, semisal kita membasuh atau mengguyurkan air di kepala, belum niat. Lah niatnya kita atau pergerakan dalam hati kita itu nanti ketika airnya sudah sampai di dada. Nah, berarti yang dianggap itu adalah di dada sampai bawah itu sudah terbasuh air dengan disertai niat. Yang awal belum. Berarti kalau belum, tinggal kita ulangi lagi. Tinggal kita basuh bagian awal. Jadi tidak perlu mengulangi niatnya. Jadi tinggal kita meneruskan yang belum terbasuh akibat kita belum niat tadi. Nukwi. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatuhu. Ketika seseorang itu niat setelah membasuh, maka dia wajib mengulangi anggota tubuh yang belum terbasuh akibat dia belum niat tadi. Seperti itu. Jadi tidak perlu mengulangi niat lagi, ya niatnya cuma sekali saja. Tinggal yang selanjutnya itu adalah meratakan pada seluruh tubuh.
Jadi kita nanti tidak cukup, misal kita pegang gayung